Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyimak seputar berita Smyrna. Yang pertama, selamat datang di ibadah Raya Smyrna yang ke-296, Minggu 13 Juni 2021. Semoga ibadah kita hari ini disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Lalu, untuk Bapak Ibu dan Saudara yang mengikuti ibadah, silakan melaporkan kehadirannya di grup WA Smyrna. Yang kedua, jam doa akan diadakan pada hari Rabu 16 Juni 2021 pada pukul 18.30 di rumah masing-masing. Dan silakan untuk melaporkan kehadirannya di grup WA Smyrna. Sekolah minggu dilaksanakan setelah ibadah minggu, pukul 9.45 untuk kelas dewasa, pukul 10 untuk kelas remaja, dan pukul 9.30 untuk kelas pratama dan indria. Silakan Bapak Ibu dan anak-anak untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti sekolah minggu secara virtual. Laporan kegiatan ibadah pada tanggal 30 Mei hadir 95 orang. Jam doa 2 Juni hadir 41 orang. Dan sekolah minggu pada tanggal 30 Mei dihadiri 14 orang. Selanjutnya, gereja juga mengucapkan selamat berulang tahun kepada Ibu Ani Darmuji yang berulang tahun pada tanggal 18 Juni. Mari Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mazmur pasal 95 ayat 6 sampai dengan 7. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Tuhan masih berkenan menyertai kami untuk bersama-sama beribadah kepada Engkau. Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa untuk kelancaran ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya nanti. Kiranya Tuhan yang akan turut campur menyertai ibadah kami. Tuhan akan berkati setiap jaringan di rumah kami masing-masing, sehingga kami semua dapat beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita angkat satu buah pujian di hadapan hadirat-Mu dari SNP nomor 638. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan.
segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Terpujilah nama Tuhan. Baiklah, saatnya kita akan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Doa syafaat pada hari ini akan dipimpin oleh Bapak Sariman. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Gereja Baptis Indonesia Smyrna, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami seluruh jemaat-Mu Gereja Baptis Indonesia Smyrna yang berada di kota Madya Bandar Lampung, seia sekata tunduk kepala di hadapan-Mu untuk berdoa syafaat. Kami mohon Tuhan, sucikanlah tubuh, jiwa, dan roh kami, supaya ketika kami berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan berkenan untuk mengabulkan seruan doa kami. Pagi ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapak Surgawi, saat ini kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, beserta dengan seluruh jajarannya, baik yang ada di tingkat pusat, maupun sampai ke seluruh penjuru Nusantara. Mari Tuhan memberikan roh hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin negeri kami, supaya mereka boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Berilah hikmat, berilah kebijaksanaan, supaya mereka boleh memimpin dengan arif, dengan adil, dan dengan bijaksana. Bapak Surgawi, hamba-Mu juga berdoa untuk penanganan COVID-19 yang saat ini sedang terjadi dan melanda di Indonesia. Tuhan, kami terus mendoakan segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi virus COVID-19 ini. Kami bersyukur sudah dibentuk beberapa tim supaya dapat menanggulangi kasus ini, sehingga
virus COVID-19 di Indonesia akan segera berakhir. Dan kami mohon kuasa-Mu yang ilahi, kuasa-Mu yang sungguh luar biasa akan Tuhan curahkan kepada bangsa ini, sehingga bangsa ini akan terbebas dari virus COVID-19. Bapak Surgawi, saat ini kami juga berdoa untuk rencana MUBES, Musyawarah Besar Gereja Baptis Indonesia, yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus yang akan datang. Kami berdoa untuk panitia yang sudah dibentuk. Kami berdoa untuk dana. Kami berdoa untuk cuaca. Dan kami berdoa untuk seluruh rangkaian acara ini. Biarlah Tuhan akan memberkatinya. Sehingga pada saat musyawarah besar kelak, siapapun yang terpilih menjadi pemimpin yang baru untuk memajukan umat baptis di Indonesia, Tuhan akan mengurapinya. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa juga untuk gereja-Mu yang terkasih, Gereja Semirna di Bandar Lampung ini. Mari Tuhan memberkatinya, seluruh program kerja yang sudah ditulis, didoakan, bahkan disosialisasikan kepada seluruh jemaat, supaya semuanya boleh Tuhan berkati, sehingga Gereja Baptis Semirna di Lampung ini boleh menyatakan kasih Tuhan kepada siapapun, dan akhirnya gereja ini pun dapat terpilih menjadi gereja yang misionari, gereja yang mampu mengembang tumbuhkan, gereja yang mampu memberikan sesuatu yang sungguh luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Berkati juga Bapak Gembala Sidang kami, berkati juga seluruh jemaat kami, supaya kami bersatu padu untuk memajukan Semirna, sehingga Semirna boleh maju oleh karena kasih setia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Jemaat Gereja Baptis Indonesia Semirna, dimanapun berada Tuhan. Mari Tuhan lindungi, Tuhan proteksi, Tuhan jagai, supaya kami tetap sehat, kami tetap kuat, dan kami terus boleh mengembang tumbuhkan pelayanan yang ada di tempat ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhanku dan Allahku di tempat yang maha tinggi, karena segala puji, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan doa syafaat ini hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Doa ini kami panjatkan. Amin. Mari kita kembali memuji nama Tuhan dari nyanyian SNP nomor 527 dengan judul Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan. Imamat pasal 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan ibadah hari ini. Kami boleh memberikan persembahan dan juga mengembalikan persepuluhan. Kiranya Tuhan akan berkenan menerimanya. Dan juga kami mau berdoa Tuhan, kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu melalui gereja ini. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan ini. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Bapak Daniel dengan judul khotbah Jangan Menyembah Berhala, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita angkat satu buah pujian, Sumber Hidupku Ya Yesus, dari NP nomor 27. Woe unto thee, O Israel! You have sinned a great sin in the sight of God. You are not worthy to receive these 10 commandments. We're gathered against you, Moses. You take too much upon yourself. We will not live by your commandments. We're free. There is no freedom without the law. Whose law, Moses? Yours? Did you carve those tablets to become a prince over us? Who is on the Lord's side? Let him come to me. You have cursed us. And the people made me do. Joshua! Joshua! He showed you no land flowing with milk and honey. I show you a God of gold. Come with me. Follow me. Blasphemers, idolaters, for this you shall drink bitter waters. God has set before you this day his laws of life and good and death and evil.
Those who will not live by the law shall die by the law. Bapak, Ibu, Saudara, selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Baru saja kita saksikan cuplikan film 10 Perintah Allah, di mana kita saksikan dalam tayangan tadi, Musa yang membawa 2 loh batu berisikan 10 perintah Allah menyatakan kepada bangsa Israel. Dan pada saat yang sama, Musa menyaksikan bangsa Israel tengah melakukan ritual penyembahan kepada patung lembu emas. Ini merupakan pengingkaran kesetiaan Allah pada bangsa pilihannya dan sekaligus merupakan pelanggaran perintah Allah. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan kita dengar bersama-sama merupakan bagian dari 10 perintah Allah. Firman Tuhan pagi ini dipetik dari Kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 20 ayat 4 hingga 6. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk belajar dari firman-Mu. Roh Kudus, pimpin bimbing kami. Mampukan kami memahami firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di bawah tongkat kepemimpinan Musa, Allah menuntun bangsa Israel eksodus dari tanah Mesir, di mana mereka hidup di bawah kekuasaan tirani Raja Fir'aun selama 400 tahun. Dalam perjalanan menuju tanah perjanjian yaitu Kanaan, berbagai episode peristiwa dialami oleh Musa saat memimpin bangsa pilihan Allah tersebut. Allah begitu mengasihi umat pilihannya, dan Allah setia hadir di tengah umatnya, sampai Allah memproklamirkan 10 perintahnya melalui Musa agar kehidupan umatnya selamat dan berkenan kepadanya. Namun sejarah mencatat, bangsa Israel telah mengingkari kesetiaan Allah dengan menempatkan posisi Allah pada sebuah patung lembu emas untuk mereka sembah sebagai Allah mereka. Di saat penantian mereka dalam ketidakpastian akan kehadiran Musa kembali dari pertemuan Musa dengan Allah di Gunung Sinai, ketidaksabaran dan ketidaksetiaan bangsa Israel telah menyeret mereka ke jalan yang salah, menyembah berhala dalam bentuk patung lembu emas sebagai ilah mereka. Dan itu membuat Allah murka, karena ini merupakan pelanggaran akan perintah Allah. Allah telah berfirman, "Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya.
sebab akulah Tuhan Allahmu. Imamat 26 ayat 1. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar kata berhala, hampir semua orang pikirannya langsung tertuju kepada sesuatu yang berwujud patung, pohon besar, kuburan kuno, keris, ukiran, jimat, atau hal-hal yang berkaitan dengan dunia perdukunan yang didewakan, disembah, dikultuskan, diagungkan, dan dipuja-puja. Semuanya adalah bentuk-bentuk berhala yang secara kasat mata dapat terlihat, di mana banyak orang datang untuk menyembah. Berhala menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti patung dewa dalam bentuk makhluk atau benda seperti matahari, bulan, malaikat, hewan, apa saja yang disembah selain perintah Allah adalah termasuk berhala. Hal ini berkaitan erat dengan pengabdian atau pelayanan. Jadi berhala adalah sesuatu yang menggerakkan seseorang untuk melakukan pengabdian atau pelayanan terhadap suatu objek tertentu selain daripada Tuhan. Alkitab menyatakan bahwa menyembah berhala adalah suatu perbuatan yang menantang kehendak Tuhan dan merupakan suatu kebencian dan kekejian di hadapannya. Karena itulah perintah untuk tidak menyembah kepada Allah lain atau berhala menjadi perintah yang penting dan paling utama dalam 10 hukum Tuhan. Tuhan berfirman, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud, menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku." Keluaran 20 ayat 3-5. Masalah penyembahan berhala bukanlah masalah yang sepele atau bisa kita remehkan. Ini merupakan bagian penting dari perintah Allah yang mengatur bagaimana seharusnya relasi antara Sang Pencipta, yaitu Allah, dengan ciptaannya, yakni manusia. Jangan menyembah berhala. Mengapa begitu penting perintah Allah ini? Apa konsekuensi ketika perintahnya dilanggar atau ditaati? Yang pertama, Allah adalah Allah yang cemburu. Ayat 5, Allah berfirman, "Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku." Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, tentu cemburu di sini tidak berkonotasi dengan rasa iri hati seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 20. Seperti perasaan iri terhadap seseorang yang memiliki sesuatu yang kita tidak miliki. Ketika mempelajari ayat ini, kita yakin bahwa Allah bukan cemburu atau iri dalam konteks seseorang mempunyai sesuatu dan Allah tidak memiliki. Ayat ini lebih menjelaskan bahwa Allah berbicara mengenai cemburu yang disebabkan orang mengambil apa yang menjadi milik Allah, tapi memberikannya kepada yang lain. Dalam ayat ini Allah berbicara mengenai orang-orang membuat patung dan sujud menyembah pada patung-patung itu. Bukannya menyembah Allah yang selayaknya mereka lakukan. Allah hanya ingin orang menyembah Dia karena Allah memiliki segalanya. Apa yang Allah cemburui adalah merupakan milik atau kepunyaannya secara mutlak. Ibadah, pujian, dan pelayanan serta penyembahan
adalah milik Allah dan hanya boleh diberikan kepada Allah. Cemburu terhadap apa yang menjadi hak milik saudara dan saya itu baik dan pantas. Tapi cemburu menjadi dosa ketika itu berupa keinginan atas apa yang bukan merupakan milik saudara dan saya. Ibadah, pujian, hormat, penyembahan itu milik Allah semata-mata. Karena hanya Allah yang layak menerimanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah berhak untuk cemburu ketika ibadah, pujian, hormat, dan penyembahan diberikan kepada ilah lain, yaitu para berhala. Pertanyaannya, apakah mungkin di zaman now ini masih ada penyembah-penyembah berhala? Bisa jadi di zaman modern ini orang tidak lagi menyembah berhala dalam bentuk patung. Namun masih ada berhala-berhala yang tersembunyi yang dapat menyeret orang jatuh ke dalam dosa penyembahan di altar berhala modern. Berhala uang? Uang adalah sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa uang kita tidak dapat makan, tidak dapat membiayai sekolah anak-anak, tidak dapat membeli perlengkapan kebutuhan keluarga, dan lain sebagainya. Benar, untuk menjalani kehidupan ini kita perlu uang. Akan tetapi jika dalam hidup ini segala sesuatu diukur dengan uang dan fokus utama kita adalah uang dan bukan mengejar kemuliaan Tuhan, maka itu berarti Tuhan yang kita sembah adalah uang. Firman Tuhan berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Matius 6 ayat 24. Berhala prestasi. Manusia diberikan kemampuan dan talenta. Terkadang tanpa sadar talenta dan kemampuan dipakai untuk menyombongkan diri. Karena merasa, oh saya paling bisa, saya paling tahu, saya paling pintar, saya paling, tanpa menyadari bahwa kemampuan dan talenta itu adalah titipan Allah semata-mata. Dan Tuhan ingin itu dipakai untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk kemegahan diri. Firman Tuhan berkata, tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tapi kasih membangun. Korintus 8 ayat 1 dan 2. Masih ada banyak lagi sederet bilangan berhala-berhala di zaman modern ini, yang tanpa sadar orang dapat terbelenggu olehnya. Seperti berhala hawa nafsu, Efesus 5 ayat 18, cinta manusia, Yohanes 4 18, berhala harta, Kolose 3 ayat 5, berhala tradisi, Markus pasal 7 ayat 9, berhala cinta diri sendiri, 2 Timotius 3 ayat 2. Dan oleh berhala-berhala ini, tujuan hidup tidak lagi terfokus pada Allah. Ketika orang tidak lagi mengutamakan Allah dalam hidupnya dan menempatkan fokus pada berhala, Allah berhak mutlak untuk cemburu pada kepemilikannya. Karena Allah sang pencipta alam semesta ini berhak melakukan kehendaknya atas ciptaan yang secara mutlak adalah miliknya. Namun Allah tidak berhenti sampai pada kecemburuannya semata. Ada konsekuensi atas pelanggaran terhadap perintahnya. Apa itu? Hukuman. Dalam ayat 4 dan 5 Allah menyatakan perintahnya dengan diawali kata jangan. Jangan merupakan larangan. Larangan
adalah perintah, aturan yang melarang suatu perbuatan. Ketika larangan dilanggar, konsekuensinya adalah hukuman. Ketika kita melanggar rambu lalu lintas, melanggar etika di jalan raya, polisi berhak memperingatkan kita, bahkan memberi sanksi dan hukuman sesuai peraturan yang berlaku. Demikian juga Allah yang telah mengatur kehidupan manusia dengan perintah-perintahnya adalah otoritas Tuhan untuk memberi hukuman ketika perintahnya dilanggar. Pada ayat 5b Allah berfirman, "Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak setia atau ingkar terhadap perintah Allah atau perjanjiannya, ada hukuman bagi orang yang melanggarnya. Inilah kasus yang terjadi dalam ayat-ayat yang berhubungan dengan dosa-dosa yang ditimpakan kepada anak-anaknya. Jika seorang ayah menolak atau melanggar perintah atau perjanjian Allah dan membawa keluarganya ke dalam dosa, maka anak-anaknya juga akan terhisap menderita akibat perbuatannya, bahkan sampai kepada keturunan ketiga dan keempat. Wah, apakah ini adil? Dosa ada dalam dunia ini, dan akibat dosa juga mempengaruhi banyak generasi. Ketika perintah Tuhan dilanggar, ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Sebab Tuhan yang notabene sang pencipta langit dan bumi beserta segala isinya tidak menghendaki umat yang diciptakannya menyembah kepada ilah lain selain Dia. Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang bertahta di dalam kerajaan surga. Tuhan berfirman, "Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka." Ulangan 32 ayat 21. Walaupun Allah itu yang cemburu dan memberi hukuman bagi yang melanggar, namun Allah juga adil dan kasih yang memberi ganjaran berupa kasih setia kepada orang-orang yang setia dan taat pada perintah-perintahnya. Yang ketiga, kasih setia Tuhan. Dalam ayat 6, "Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku." Orang yang taat dan mengasihi Tuhan tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan. Walaupun hidup tidak selalu mulus, namun ia tetap menjalankan kehidupan spiritual secara konsisten. Konsisten artinya tetap tidak berubah-ubah, selaras, atau sesuai perbuatan dengan ucapan. Jadi orang yang setia dan taat pada Tuhan akan hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Allah memperhitungkan konsistensi kehidupan orang yang taat dan setia kepadanya dengan memberi ganjaran, yakni kasih setia Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, suatu pagi di sebuah kafe kecil, seorang kakek tergesa-gesa membawa makanan pesanan dari kafe itu pulang ke rumah. Karena begitu tergesa-gesa, secara tidak sengaja dia menumbur salah seorang pelayan kafe, sehingga kakek ini jatuh bersama makanannya tadi. Sang pelayan bertanya kepada kakek ini, kakek tidak apa-apa?" "Tidak, Nak. Kakek baik-baik saja. Maaf ya kakek menubruk kamu tadi." Kakek
buru-buru karena hari ini kakek punya janji dengan istri kakek untuk makan pagi bersama di panti jompo. Karena istri kakek sedang sakit Alzheimer. Dan kakek sudah begitu tua, tidak sanggup untuk merawat sendiri di rumah. "Oh, kakek," kata sang pelayan, "bukankah istri kakek sakit Alzheimer? Tentu dia tidak ingat akan janji kakek untuk makan bersama pada pagi hari ini." "Kamu benar, Nak," jawab kakek sambil tersenyum. Tapi kakek masih ingat dan kakek tahu siapa dia. Dia istri kakek. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan tidak terlihat ketika semuanya berjalan mulus. Kesetiaan akan terlihat ketika semuanya sedang runtuh berantakan. Jadi bagaimana kita tetap konsisten dalam kesetiaan? Jawabannya adalah kasih. Yesus adalah panutan orang-orang percaya. Yesus telah mendemonstrasikan kasih setia kepada Bapa. Bahkan dia setia sampai mati di Golgota, disalib menebus dosa-dosa manusia. Karena apa? Karena kasih. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100 ayat 5. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita petik dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini? Allah memberi perintah kepada umat-Nya untuk tidak menyembah berhala karena Allah adalah Allah yang cemburu. Ia ingin agar umat-Nya fokus menyembah Dia. Satu-satunya Allah yang memiliki umat-Nya dan bukan menyembah kepada ilah lain, yaitu berhala. Berhala adalah segala sesuatu yang menggantikan posisi Allah. Keluaran 20 ayat 4 dan 5. Ada hukuman bagi orang yang melanggar perintah Allah. Tapi Allah adil dan setia dengan menunjukkan kasih setianya kepada orang-orang yang taat memegang perintahnya. Keluaran 20 ayat 6. Mari Bapak Ibu kita refleksikan firman Tuhan ini ke dalam kehidupan kita masing-masing. Masihkah saya dan saudara tetap taat dan setia secara konsisten seperti Yesus taat dan setia kepada Bapa di surga? Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kuasa-Mu menolong kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini dengan kita mengangkat satu buah pujian, Ya Yesus ku berjanji, dari NP nomor 181. Setia padamu.
Baiklah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tiba saatnya kita berada di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Doa penutup pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Sariman. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari kita menutup di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami mengucapkan puji dan syukur Tuhan di hadapan-Mu. Oleh karena kasih setia-Mu, kami dapat melaksanakan ibadah pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Jikalau ibadah ini boleh terlaksana, semuanya itu hanya karena kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas ibadah hari ini. Kiranya semua yang kami lakukan dapat mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhanku dan Allahku, dari sekarang sampai selama-lamanya. Sekali lagi, kami mohon diampuni akan tutur kata, tingkah laku, serta perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena di dalam nama Tuhan kami Yesus, doa ini kami panjatkan. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengucap syukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengambil sikap pribadi, untuk berdoa secara pribadi, mengucap syukur kepada Tuhan.